Hai guys, welcome to Fashion Show. Kalau kalian melihat gambar tadi, kita pikir tuh gambar hantu ya guys ya. Padahal itu gambar apa namanya? Crop quiz. Hari ini sangat spesial karena istri saya akan jelasin tentang apa sih itu gambar crop quiz yang saya juga sendiri tidak paham karena saya bukan fashion design. Mau tahu apa itu crop quiz? Seperti ini. Oke, jadi apa sih itu croquis atau crop quiz ya di Indonesia? Oke, kalau di Indo kita ngomongnya crop quiz, kalau misalnya di French-nya sendiri bacanya sepertinya adalah croquis yang benar ya. Jadi crop quiz itu adalah template untuk badan manusia di dalam pembuatan baju di dalam fashion. Jadi kita perlu template ini untuk menciptakan suatu baju dalam fashion drawing. Nah, mari kita lihat detailnya seperti apa, seperti ini guys. Jadi bagaimana membuat crop quiz? Membuatnya itu cukup simpel sebenarnya. Itu biasanya kita ambil skalanya itu dulu. Ukurannya mau seberapa? Ukurannya misalnya nih kita mau bikin badannya tingginya sekitar 20 cm ya. 20 cm kita ambil tarik aja nih kira-kira titiknya dari titik ini dan ini 20. Lalu dari 20 itu kita bisa bagi dua. Jadi di sini 10. Jadi ada 3 bagian. Nah, di sini di bagian atas 10 cm ini kita bagi lagi kira-kira 40% atau 30% dan sisanya 60 atau 70%-nya. Oke, jadi sekarang kita punya skala seperti ini ya. Jadi pertama bagi 2 dulu, terus yang di atas kita bagi sekitar sepertiganya. Nah, ini seperti apa? Jadi di atas ini dari sini ke sini adalah head to shoulder atau dari kepala ke bahu. Nah ini kita kira-kira aja, misalnya headnya segini, lalu kita bisa bikin headnya misalnya segini, lalu kita bisa bikin lehernya dan bagian bahu atau dadanya di sini. Lalu di sini pinggang. Nah di sini itu kita bisa bikin dari sini ke sini adalah mulai kakinya ya. Jadi ini misalnya pinggangnya, ini mulai kakinya. Nah. Gitu kira-kira. Ini kira-kira kasarnya aja. Terus kalau misalnya sudah jadi nanti kira-kira seperti ini. Gitu kira-kira. Jadi dari kepala ini sampai ke bagian kelaminnya itu kira-kira setengah dari sini, dari pinggul ke ujung kakinya. Lalu dari kepala sampai ke bagian pinggul ini kita tarik garis lagi, kepalanya tuh harus sepertiga dari badan atas atau torso atas kita ngomongnya. Gitu. Lalu kalau sudah jadi kira-kira seperti ini. Tentunya kalau zaman sekarang gampang banget, kita tinggal Google aja crop quiz. Kalau zaman sekarang gampang banget, kita tinggal ketik aja crop quiz, biasanya langsung keluar banyak banget. Ada yang posenya sudah macam-macam gitu, ada juga yang biasanya posenya berdiri lurus seperti ini. Nah gunanya kira-kira apa? Gunanya itu misalnya kita mau buat baju, di sini saya bikin bajunya misalnya pakai line merah ya. Di sini kita bisa bikin bajunya misalnya oke, ini lehernya, lalu di bagian sini adalah dadanya. Misalnya saya mau bikin baju v-neck, nah mungkin di sini kita bisa tarik dari sini ke sini dadanya, apakah saya mau sedada turunnya atau misalnya lebih di atas, lebih sopan bajunya. Misalnya mau di sini ya udah tinggal saya tarik aja garis-garisnya. Ini yang memudahkan kita untuk membuat suatu baju di dalam fashion drawing. Nah, lalu di sini misalnya panjang bajunya mau seberapa ya? Apakah mau crop di atas pinggang, misalnya gitu ya? Atau mau agak bawah seperti tunik? Nah, misalnya di sini saya mau bikin bajunya agak crop. Udah deh, gampang banget, udah jadi. Gitu. Apalagi zaman sekarang dengan adanya digital, bikin seperti ini kita bisa langsung kita copy mirroring gitu ya. Oke, misalnya seperti ini bisa saya reflect langsung.
Udah deh jadi bajunya seperti ini. Lalu nanti croquisnya sendiri misalnya bisa kita hide atau misalnya bisa kita delete aja. Udah langsung jadi bajunya, gampang banget kan? Oke, croquis sendiri ada macam-macam ya. Jadinya ada yang mungkin yang tadi saya pakai itu kita pakai namanya ghost croquis atau yang nggak ada mukanya. Itu biasanya dia tegak lurus aja, gitu hadap ke depan, kaku kayak manekin. Nah itu biasanya kita untuk pembuatan flat drawing. Nah untuk flat drawing sendiri seperti baju yang tadi saya buat itu contohnya. Lalu ada juga croquis yang memang sudah dikasih muka gitu ya, atau bentuknya pun bisa aneh-aneh. Misalnya dia lagi berpose seperti apa, misalnya mau baju seperti swimwear, ya udah mungkin kan lebih cocok sambil begini ya. Atau mungkin lagi berpose seperti lagi di jalanan atau di street style, nah kan bisa croquisnya gayanya seperti ini. Atau mungkin ini lagi ngejinjing tas, bisa seperti ini. Jadi bentuk croquis pun bisa macam-macam. Biasanya setiap desainer itu punya suatu keunikan sendiri dalam guratan-guratannya. Jadi mukanya pun bisa dilihat biasanya beda-beda tuh. Tuh ini ada yang udah dikasih muka kan. Kadang-kadang, nah ini kan misalnya gini, biasanya satu fashion designer dan fashion designer lainnya pastinya mukanya beda-beda gitu. Kadang-kadang ada yang misalnya nggak dikasih mata, kayak gini nih tuh, dia cuma kasih alis dan bibir doang bebas. Ada juga yang kadang-kadang matanya dibuat kayak komik, kayak gede berbinar-binar biar lucu. Itu juga bisa karena dia mau kasih lihat keunikan croquisnya sendiri gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau dia senangnya croquisnya tuh misalnya mukanya tajam, hidungnya juga kayak ada garisnya. Kalau saya sendiri biasanya croquisnya cukup mata, alis, bibir, dan hidungnya cukup titik aja. Kalau ini kan ada tulang hidungnya. Makanya beda-beda tergantung selera lagi dan itu untuk menunjukkan keunikan dari gambar seorang fashion designer itu sendiri. Jadi fashion sketch itu juga macam-macam. Lalu pastinya juga menunjukkan gambar seorang fashion designer. Beberapa bahkan bisa dijual mahal banget seperti Karl Lagerfeld, yaitu mantan kreatif direkturnya Chanel ya, House of Chanel. Menurut saya gambar dia adalah salah satu favorit saya karena menurut saya croquisnya dia itu simple tapi guratannya itu tegas banget dan tajam. Kayak ini dia cuma pakai spidol dan drawing pen ya kalau kita lihat itu seperti ini dan wajah croquis dia tuh unik banget padahal kelihatannya gampang ya, cuman alis, hidung setitik sama bibir cuma seperti ini, tapi ini tegas banget, nggak ragu-ragu ya ngambil guratannya seperti ini dan dengan srat langsung jadi kira-kira seperti ini. Dan ini dengar-dengar ini mau dilelang dengan harga yang sangat tinggi banget karena Karl Lagerfeld sendiri kan sudah meninggal ya beberapa tahun yang lalu, jadi semua gambar-gambarnya ini dengar-dengar akan dilelang dijual dengan harga yang sangat tinggi. Seperti ini kira-kira sketsanya dia. Jadi kelihatannya tuh kan simple banget sebenarnya gambar-gambarnya tapi cantik banget. Nah ini salah satu contoh croquis saya. Pastinya juga semua akan ada ciri khasnya sendiri. Kalau ciri khas croquis saya biasanya matanya ya lumayan tajam. Habis itu hidung biasanya setitik. Kalau kasih tulang hidung juga cuman ini ya seperti segaris, lalu ya ada bibirnya. Jadi croquis saya termasuk croquis yang lengkap. Kadang-kadang ada yang sengaja matanya cuma garis doang atau kadang-kadang bibir doang, tapi kalau saya lebih seneng full mukanya. Dan ini contoh croquisnya saya. Biasanya sih karena zaman sekarang udah canggih, kita biasanya cukup bikin 1 atau 2 lalu tinggal kita copy dan tinggal kita pakein baju aja dengan layering gitu. Jadi kira-kira seperti ini contohnya yang punya saya. Penjelasannya begitu detail tentang croquis yang saya rasa sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi secara prakteknya, kenapa sih kita penting untuk belajar gambar croquis ini? Terutama untuk para fashion designer ya. Tujuannya sih sebenarnya adalah kita bisa membayangkan kalau lagi dipakai di tubuh manusia itu baju kita tuh kira-kira jatuhnya gimana. Lalu kita juga bisa kasih lihat ke tim produksi kita, apalagi nggak semua fashion designer itu juga bisa jahit sendiri ya. Kadang-kadang mereka tuh biasanya, kebanyakan bisa jahit sendiri tapi tetap nggak serapi yang benar-benar setiap hari pegang mesin jahit, yaitu tukang jahit atau tukang sampel. Jadi kita juga bisa kasih lihat mereka, ini loh aku maunya nanti jatuhnya seperti ini waktu dipakai di tubuh manusia. Jadi di situ kita bisa mulai ngembangin koleksi kita sendiri. Oh, kalau gitu material apa yang harus aku pakai agar jatuhnya seperti ini, agar siluetnya
persis sama seperti yang kita gambar di Crocquiz itu satu. Lalu kedua juga yang tadi ghost Crocquiz yang kaku yang cuma ngadep ke depan itu pun juga perlu. Itu biasanya bajunya kan juga kaku banget tuh, lurus 2 dimensi seperti itu. Nah itu juga penting untuk penggambaran flat drawing. Nah flat drawing sendiri pentingnya apa? Itu biasanya untuk kita tempel di pattern atau di pola. Jadi di bagian situ kita bisa lihat misalnya dari titik leher ke bahu itu kita tarik garis namanya garis A. Nah A ini berapa sentimeter? Lalu misalnya dari bahu ke lengan itu bisa kita tarik garis, kita kasih nama katakanlah B. Nah B pun berapa sentimeter dan seterusnya. Jadi flat drawing juga sangat penting. Jadinya intinya sih untuk membayangkan baju tersebut nanti kalau sudah jadi itu bagaimana di tubuh manusia. Lalu kedua untuk penggambaran flat drawing. Nah flat drawing itu untuk ukuran-ukuran pasti atau exactnya seperti apa. Dan masuk ke dalam size spec-nya nanti. Iya, nanti itu akan pattern. masuk ke size spec di dalam pattern atau pola. Oke, thank you banget penjelasannya sangat clear, detail, dan semoga ini bisa bermanfaat buat kalian para fashion designer atau fashionpreneur tentang knowledge dari Crocquiz ini. Dan seperti tadi disampaikan kegunaannya udah apa, tujuannya sudah jelas, dan semoga ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channel saya dan juga dinyalakan loncengnya supaya kita bisa membagikan banyak insight tentang fashionpreneur untuk para fashionpreneur yang ada di Indonesia. Oke, sampai jumpa di fashion show selanjutnya. Bye-bye.